Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan menaikkan doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing, merayakan dan menghayati ibadah Kamis Putih pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga iman kami boleh semakin dikuatkan dan kami boleh hidup di dalam kasih Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya, membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian di dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Kristus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Saudaraku, maukah kita menerima undangannya? Mari bersama-sama kita muji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 355 bait pertama dan bait yang ketiga. Yesus memanggil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Memelihara jemaatnya dengan kasih setia, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati atau menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir.
Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umatnya. Tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya. Dan kini bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel. Bukan sekedar membebaskan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Karena itu, dengarkanlah berita penyelamatan Allah dalam peristiwa Paskah yang pertama, yaitu di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14 demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jika tidak, akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami
untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dari keterputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 358, bait yang pertama dan ketiga, semua yang letih lesu. Saudaraku, kami ajak untuk berdiri, sama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Saudaraku, karya keselamatan Allah yang membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Seperti Tuhan Yesus yang telah membagikan dirinya kepada dunia, demikian pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama. Mengosongkan diri dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh dan darah Kristus. Karena itu, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah berita anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan itu jemaat nomor 381, bait pertama dan bait yang keempat, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhan, Allah mengutus Sang Penebus. Allah mengutus Yesus Tuhan, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, malah bersama-sama kita menghayati prosesi pembasuhan kaki. Yang menjadi dasar firman Tuhan yaitu dalam Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 demikian. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudaraku, di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan terang gemilang. Saat menjelang kematian, justru saat Yesus Kristus dimuliakan, sehingga ia merendahkan diri sedalam-dalamnya. Melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih, kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Saudaraku, maukah kita menerima panggilannya? Marilah bersama-sama kita menghayati dan melakukan pembasuhan kaki.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan litani ucapan syukur kita kepada Tuhan demikian. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyandengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur saat ini kami boleh kembali merasakan akan kasih Kristus yang Engkau berikan kepada kami semua. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama semakin menolong kami untuk dapat terus merasakan akan kasih Kristus, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini juga di dalam kasih dan rahmat-Mu itu, supaya hidup kami pun boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama, saya ambilkan dari Injil Yohanes, pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 dan dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35 yang demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat
sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pada ibadah Kamis Putih ini adalah kerendahan hati, kemuliaan kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam menjelang sengsaranya atau yang kita rayakan dalam ibadah Kamis Putih seperti saat ini, kita justru diajak untuk melihat saat-saat terakhir Yesus yang sungguh berbeda. Yesus tidak menunjukkan bahwa saat kematian adalah saat kehilangan, melainkan saat kemuliaan. Kita diteguhkan kembali sejatinya tentang makna Paskah. Sebagaimana dalam Perjanjian Lama, Paskah adalah peringatan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Memang ada penderitaan, di mana domba harus dikorbankan, darahnya harus ditorehkan, serta sayur pahit pun harus dimakan. Memang ada bayang-bayang maut, di mana anak sulung bangsa Mesir akan dibinasakan. Tetapi segala kengerian itu justru menjadi sebuah jalan penebusan dan pembebasan bagi umat Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di malam terakhir bersama murid-muridnya, Yesus sejatinya dinaungi bayang-bayang kesedihan dan penderitaan. Ada Yudas Iskariot yang akan mengkhianatinya. Ada Petrus yang akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ada pula murid-muridnya yang masih belum mengerti kehendak Tuhan Yesus dan kelak akan menjauhinya untuk menyelamatkan diri. Tetapi Yesus tidak menunjukkan kesedihannya. Ayat 3 mengatakan demikian. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dalam situasi menyedihkan, ia tahu hakikatnya bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahwa Allah dari awal hingga akhir tetap memegang kendali dalam kehidupan. Sebab hidup Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka di akhir kehidupan adalah sebuah kemuliaan. Bukan sebuah akhir dan kehilangan.
Penderitaan dan kematiannya justru akan menyatakan kemuliaan karya Allah bagi manusia. Untuk itulah Yesus kemudian bertindak dengan membasuh kaki para muridnya. Yesus mengambil bagian terendah. Yesus memegang bagian yang terkotor, melakukan pekerjaan seorang hamba. Itulah kemuliaan di ujung kehidupannya. Kemuliaan Allah bukan ditujukan pada diri sendiri, melainkan kepada orang lain. Sebab hakikatnya sudah mulia, maka kemuliaan kehidupan ditujukan dengan melayani para murid sebagai karya penutup di babak akhir kehidupannya. Di bawah bayang-bayang kematian, justru tampak puncak keagungan dan kemuliaan Yesus dengan membasuh kaki para muridnya. Kerendahan dirinya menampilkan bahwa kemuliaan Allah yang hidup adalah kasih. Dalam kerendahan diri dengan pembasuhan kaki, terpancar kemuliaan kasih. Lalu pertanyaan bagi kita, apa yang Tuhan ajarkan dan teladankan dalam tindakan pembasuhan kaki tersebut? Yang pertama adalah kasih itu tidak berkesudahan. Kasih tidak dapat berhenti. Kasih tidak dapat menyerah. Di bawah bayang-bayang kematian, pembasuhan kaki menunjukkan kasih itu tuntas. Kasih akan menyelesaikan sampai akhir. Bahkan sekalipun berhadapan dengan seorang pengkhianat seperti Yudas Iskariot, seorang penyangkal seperti Simon Petrus, hingga para pengecut seperti para muridnya. Pembasuhan kaki menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dapat ditahan dan dihentikan oleh kejahatan manusia. Seperti terang di tengah kegelapan. Tiada kegelapan yang dapat mengalahkan terang. Justru terang melenyapkan kegelapan. Demikian halnya di tengah segala kegelapan jiwa manusia. Kasih Allah justru semakin gemilang berkilauan. Akhirnya dalam terang Allah, keberdosaan kita akan tunduk dan menyerah di hadapan kasih Allah. Dan pembasuhan kaki adalah perwujudan kemuliaan kasih sejati, yaitu kasih yang tidak pernah menyerah dan berhenti, kasih yang penuh totalitas dan tuntas sampai akhir, sekalipun di bawah bayang-bayang kematian. Yang kedua, kasih akan selalu mengambil inisiatif. Sebab kasih tidak dapat hanya pasif dan berdiam diri. Sebab jika kita hanya menanti untuk menanggapi, sejatinya adalah kasih yang tak bersyarat. Kasih yang tanpa syarat berarti tidak menanti tetapi mulai bertindak dan berinisiatif. Demikian pula Yesus, ia bangkit, menanggalkan jubahnya dan membasuh kaki para muridnya, sekalipun para murid-muridnya belum pernah membasuh kaki Yesus. Sayangnya, manusia sering memiliki kasih yang menunggu, kasih yang bersyarat, mengorbankan orang lain daripada memulai dari dirinya sendiri. Padahal, kasih yang mengambil inisiatif tentu siap untuk berkorban. Perhatikanlah ketika orang mendapat panggilan tugas pelayanan, betapa banyak orang yang memilih berdiam, menunggu hingga menghindar, bukan aktif dan berinisiatif. Yang ketiga, kasih tidak pernah merasa tinggi untuk melakukan yang rendah. Dalam kemuliaan, Allah mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Dari manusia merendahkan diri menjadi hamba. Dari hamba merendahkan diri dalam penderitaan. Akhirnya dalam penderitaan masih direndahkan dalam kematian. Maka tindakan pembasuhan kaki hingga karya Yesus di atas kayu salib menunjukkan besarnya kasih dan tidak merasa terlalu tinggi untuk melakukan hal yang rendah.
Sebaliknya, manusia lebih malu terlihat jelek, tetapi tidak pernah malu menutupi kejahatannya. Yesus menampilkan kemuliaan bahwa kasih tidak ada gengsi, berani menjadi yang terendah sekalipun terlihat tidak terhormat. Oleh karena itu belajarlah dari kerendahan hati Yesus saat ia melakukan pekerjaan seorang budak dengan membasuh kaki para muridnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita menemukan kembali kuasa Paskah dalam tindakan Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Penderitaan dan kematiannya bukanlah akhir atau kegagalan, tetapi sebuah jalan pembebasan dan penebusan bagi umat manusia. Pengorbanannya menunjukkan betapa besar kasih Allah dan ia bertindak mempertahankan kepunyaannya. Bayang-bayang kematian dimasukinya supaya kita dilepaskan dari kuasa maut. Kerendahan hatinya dengan membasuh kaki para murid menjadi keteladanan tentang kasih dalam pelayanan dan solidaritas. Dan akhirnya pelajaran utama dari pembasuhan kaki yaitu kerendahan hati sebagai jalan kemuliaan kasih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Di bawah bayang-bayang kematian, kemuliaan kasih Allah menunjukkan bahwa kita akan tetap mengasihi hingga akhir, selalu mengambil tindakan inisiatif dan berani untuk melakukan hal-hal yang kecil dan rendah. Melayani adalah kemuliaan hidup. Barang siapa yang hidup rendah hati dan melayani, tidak perlu takut akan kehilangan apapun. Bahkan orang yang hidup untuk melakukan pekerjaan Allah tidak perlu takut akan kematian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuki saat hening sejenak untuk menghayati firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan, ini kami adalah murid-murid-Mu, dan kami bersyukur Kau telah memberikan keteladanan dalam kerendahan dan kasih Kristus untuk menyelamatkan kami semua. Biarlah kami juga memiliki kerendahan hati dan kasih seperti Kristus, sehingga hidup kami pun boleh layak sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman. Kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kami boleh kembali merasakan akan kasih Kristus yang melimpah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian pula pada saat ini ketika kami boleh kembali merayakan dan menghayati Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau yang telah mengizinkan kami semua untuk boleh mengikuti ibadah Kamis Putih pada saat ini. Dan biarlah kerendahan hati yang Engkau teladankan bagi kami, biarlah kasih Kristus yang Engkau teladankan bagi kami, boleh kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari, sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan dan sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Bila keluarga kami pun juga memiliki sikap yang rendah hati dan penuh dengan cinta kasih, sehingga kami boleh menjalani hidup berkeluarga bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami, memancarkan terang kasih Tuhan dan boleh hidup dengan penuh damai sejahtera. Dan biarlah Engkau yang berkati keluarga kami, supaya keluarga kami pun boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami, sehingga nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Bagi saudara kami yang sedang sakit, Tuhan kiranya juga berkenan untuk hadir dalam kehidupannya, berikan penghiburan, bahkan Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Bagi yang saat sedang berduka, Tuhan kiranya berkenan untuk menghibur dan menguatkan. Bagi saudara kami yang sedang berbeban berat, Tuhan kiranya hadir dan meringankan segala beban kehidupannya. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga saudara kami mampu menyelesaikan segala permasalahan hidup dengan berdasarkan kasih dari Kristus. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi para adiuswa tengah-tengah usianya yang sudah senja. Tuhan kiranya pun memberikan kekuatan kesehatan yang prima. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, menjadi usia yang rentan, kiranya Tuhan Allah berkenan untuk melindungi dan menjaga. Bila para orang tua kami ini boleh menjalani hidupnya tanpa rasa takut, tanpa khawatir, dan boleh menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus Yesus. Demikian pula Tuhan, ketika kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus di hari Paskah nanti, Tuhan kiranya menuntun kami semua untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah melalui perjamuan kudus nanti, saat kami boleh merayakan akan hari kebangkitan Kristus, boleh semakin menguatkan iman kami, dan kami dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kasih dan memancarkan terang kasih Tuhan dimanapun kami berada. Boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang Kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Allah berkenan untuk memberkati kami semua. Engkau yang berkati bangsa ini dan menjauhkan dari segala mara bahaya. Engkau menjauhkan dari segala perpecahan. Dan biarlah bangsa kami tetap menjadi bangsa yang besar, bangsa yang utuh dan tetap terus bersatu. Ketika kami juga bersama-sama sedang menjalankan proses vaksinasi, kiranya Tuhan memberkati supaya vaksin COVID-19 ini boleh diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini boleh menjadi pengharapan kami akan kehidupan yang lebih baik, untuk bebas dari penyebaran virus corona. Demikian pula Engkau berkati bangsa kami di bidang-bidang kehidupan yang lain, dan ekonomi, sosial, politik, keamanan. Kiranya Tuhan berkati supaya semuanya pun juga boleh berjalan dengan baik dan boleh mendatangkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera.
kami boleh merasakan kemakmuran, keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Allah yang berkenan untuk memberkati dan mengabulkan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita. Di dalam Mazmur 118 ayat 16 sampai dengan 17, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 178 ayat yang pertama dan kedua, karena kasih-Nya padaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan yang maha baik, Allah yang maha sempurna, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Allah untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau memberkati kami berlebih-lebih di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kebutuhan kami yang begitu banyak juga Engkau cukupkan. Begitu pula dengan pekerjaan kami juga Engkau berkati luar biasa besarnya. Dan dari itu ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kepada-Mu. Kiranya Engkau terima persembahan hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Allah. Walaupun kami memberikan persembahan tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami, namun biarlah kami memberikan persembahan dengan kerelaan dan kerelaan hati kami. Dan biarkanlah persembahan kami ini bisa untuk menjadikan jalannya roda di dalam pelayanan Gereja Kristen Jawa Kebumen ini dengan baik dan semakin maju adanya ya Bapa. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan apabila di dalam kami memberikan persembahan ada dosa yang terselip, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan litani pengutusan demikian. Oh Kristus, Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Syukur kepadamu ya Tuhan. Oh Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami, dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu ya Tuhan. Berkat cinta-Mu, Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 246, bait pertama dan bait yang ketiga. Ya Allah yang Maha Tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.